Di video kali ini saya akan membahas tentang teori pembelajaran Discovery Learning atau DL. Discovery Learning atau DL adalah salah satu teori pembelajaran menekankan pada proses penentuan sendiri. Dalam model ini, peserta didik tidak langsung diberi jawaban informasi, tapi diajak menentukan konsep dan prinsip melalui pengalaman belajar aktif, misalnya dengan mengganti, mencoba, menyimpulkan, dan berindustri. Ciri-ciri pembelajaran Discovery Learning berpusat pada siswa atau student centered. Belajar aktif, siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran. 3. Mendorong berpikir kritis dan analisis. 4. Melalui proses mengamati, menyelidiki, dan menemukan. Guru bertindak sebagai fasilitator, bukan sebagai pusat informasi. Menentukan pada pemahaman konsep, bukan hanya hafalan. Tujuan Discovery Learning: membantu siswa memahami konsep dengan lebih mendalam, menumbuhkan rasa ingin tahu dan motivasi belajar, meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, membentuk sikap ilmiah seperti teliti, jujur, dan objektif, melatih kemampuan menyelesaikan masalah secara mandiri. Guru pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan belajar dengan tema akhlak mulia. Sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita berdoa dulu. Oke, anak-anak, silakan berdoa dulu. Cerita, hadir Bu. Nika Sakipa, hadir Bu. Mas Pila, hadir Bu. Ada yang tidak ada anak-anak? Tidak ada Bu. Baik, semuanya lanjut. Baik anak. Sebelumnya kalian sudah tahu akhlak sabar itu seperti apa? Belum. Baik, itu akan sedikit menjelaskan tentang akhlak sabar. Sabar adalah akhlak terpuji dalam Islam yang berarti menahan diri dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan atau menyakitkan, serta menahan diri untuk hawa nafsu dan emosi negatif. Sabar juga berarti tabah dalam menghadapi cobaan, musibah, dan kesulitan hidup, serta tetap berpegang teguh pada ketaatan agama. Nah, sebelum ditunjukkan video tentang akhlak sabar, nanti kalian setelah melihat video itu, kalian simpulkan akhlak sabar itu di dalam video itu seperti apa. Baik, anak? Baik, Bu.
Silakan buat kelompoknya. Nah, tugas kalian adalah kalian mencari perilaku sabar baik di sekolah maupun di rumah. Nanti kalian presentasikan perwakilan saja ke depan masing-masing ya. Silakan ditulis. Ya, ya. Perintah orang tua, walaupun kita dimarah sama orang tua,
hasil kerjanya. Baik teman-teman, di sini dari kelompok kami ingin mempresentasikan contoh dari sabar. Nah, yang pertama yaitu sabar dalam menghadapi musibah. Ketika menjalankan pekerjaan, seseorang tetap tenang, tidak menyalahkan keadaan dan berusaha mencari solusi. Dan kedua yaitu saat dihina. Ketika diajak teman, kamu tidak membalas dengan kata-kata kasar, tetapi memilih diam. Saja contohnya Bu. Baik, bagus sekali hasil kerja mereka. Beri tepuk tangan dulu. Silakan kembali bertanya. Baik Bu. Baik, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa akal sabar itu menahan diri untuk tidak marah, sedih, dan atau bertakwa dan berbuat baik kepada seseorang. Mungkin sampai di sini saja materi kita hari ini. Ya. Anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang pentingnya sabar. Ingatlah bahwa sabar adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Jangan pernah menyerah dan teruslah berusaha untuk menjadi orang yang sabar dan yang kuat. Kita dapat menjadi orang yang sabar dan kuat jika kita mau berusaha dan berdoa. Baik anak-anak, sebelum pulang, Ibu akan berikan tugas di rumah. Nanti pertemuan selanjutnya kalian kumpulkan sama Ibu dan Ibu akan berikan nilai kalian nanti ya. Baik Bu. Bu izin Bu, itu tugasnya kelompok atau individu? Individu ya anak. Bisa Bu. Baik anak-anak, jadi anak-anak sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada siang yang